Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, para muhibin, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan para hater-hater dan juga para komedian-komedian nasab. Kenapa saya sebut komedian-komedian nasab? Karena Pungat, Imad beserta para pengikutnya ini benar-benar seperti para komedian. Berbedanya kalau komedian bikin lucu, bikin dirinya terhibur dan orang lain terhibur. Kalau Pungat beserta pengikutnya ini mereka bikin kesel diri pribadi dan bikin kesel para pengikutnya itu. Jadi kalau kita berkomentar bagaimana kemuliaan habaib, mereka pada kesel itu. Padahal mereka komedian, seharusnya nggak begitu kan. Kenapa disebut komedian? Karena mereka bersikap seperti sesuatu terjadi padahal tidak terjadi. Sesuatu keaslian padahal fata morgana. Ya seperti kita lihat kalau panggung-panggung komedi, kalau kita lihat cerita-cerita jenaka, itu seperti ini, gak bedanya ini. Karena komedian Pungat ini dan Imad beserta para pengikutnya ini membuat cerita-cerita ini cerita lucu yang berkaitan dengan diri mereka seolah mereka ini adalah sosok-sosok mulia. Jadi panggung hiburan ini sebenarnya buat mereka sendiri, tapi karena mereka nggak menikmatinya, akhirnya orang lain pun tidak menikmati itu, termasuk pengikutnya ini. Makanya yang ada cuma kebencian aja karena nggak asik ditontonnya. Saya sebut sebagai komedian, yaitu satu, mereka ini menggunakan bahasanya agama untuk menarik simpatik masyarakat. Bagaimana mereka ini nanti bisa disorot sebagai public figure oleh masyarakat. Walaupun memang ada persentase ya masyarakat ini yang melihat mereka, tetapi ternyata masyarakat melihat mereka ini sebagai kumpulan orang-orang bodoh. Kalau komedian itu kan dilihatnya kan lucu, kocak gitu kan, disebut public figure, bahasanya jenaka. Jadi dengan seperti mereka ini candaan ini bagus, menghibur. Tapi kalau Pungat ini beserta gerombolannya ini, ya mereka kumpulan orang-orang bodoh. Jadi mereka mencari perhatian orang ini dengan kebodohan mereka. Ya tapi itu saya anggap ya skill lah, skill kebodohan namanya. Mana disebut skill kebodohan? Karena satu udah jelas ya, dia memakai cerpen yang mengatasnamakan tesis, sedangkan cerpen orang lain ya. Kalau punya sendiri bagus, ini justru cerpen orang lain, kan aneh ya. Itu Wahabi. Kemudian candaannya itu, komediannya ini berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan bagian hukum yang paling riskan ya, yang nggak boleh dicolek, yaitu tentang nasab daripada Rasulullah SAW, yaitu nasab daripada anak keturunan Rasulullah ini, yaitu dari Sayyidina Hussein. Nah uniknya ini saya bilang mereka komedian juga, bahwa Pungat ini sangat pengen menjadi Habib, sangat pengen menjadi Syarif, sangat pengen menjadi Sayyid, agar orang mengakui dia ini sebagai Yujuriya Rasul. Ini kan candaan bodoh namanya itu. Memaksa orang lain untuk mengakui. Walaupun ya hanya kelompoknya aja yang mengakui itu. Karena ya tadi, ini komedian bodoh namanya. Seharusnya komedian itu diakui oleh orang lain bahwa dia lucu. Kalau ini enggak, dia menunjukkan kepada orang lain bahwa dia bodoh. Begitu loh. Salah, ngambil temanya salah. Ya terkenal, cuma karena kebodohannya akhirnya orang menganggap bahwa Pungat ini ya dengan pengikut ini gerombolan orang bodoh. Apalagi mengatasnamakan Wali Songo. Waduh, bawa-bawa nama Wali Songo. Ini kan pembodohan namanya itu. Ya, merubah nasab Wali Songo segala macam.
Nah jadi saya anggap ini komedian lah. Jadi eh, mereka ini sosok-sosok yang mencari perhatian ya dari masyarakat ya. Cuman akhirnya mereka mendapat cap ini orang-orang bodoh itu. Jadi mereka berusaha keras meyakinkan orang bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah, tapi justru orang-orang mereka yang gak jelas ini justru pengen dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Kan aneh dengan sebutan Sayyid segala Sarif segala macam. Ini pembodohan. Jadi yang ada sakit gitu. Jadi makanya saya bilang komedi tapi nggak lucu ini mah. Karena komedinya pembodohan dan membodohi diri mereka sendiri gitu loh. Jadi saya harap saudara-saudaraku sekalian bahasnya para muhibin menanggapi pungat ini jangan terlalu serius. Jadi kita biasa saja. Ya kalau ente bikin channel-channel YouTube ya berharap hiburan saja lah. Berhiburan. Yang kedua ya kalau memang banyak yang nonton ya ente ya dapat rezeki ya terima, begitu aja udah. Karena kalau serius nggak bisa. Karena mereka tim komedian, masa orang berkomedi kita serius ya nggak bisa. Karena mereka itu candaan, bawa dalil-dalil candaan, ngimpi-ngimpi candaan, terus hasil tes DNA, hasil tes DNA candaan, terus kiainya yang mereka bawa kiai candaan, mereka yang mereka omongin candaan. Jadi penuh kebohongan, kan candaan namanya, bohong kan candaan gitu. Jadi nggak bisa kalau dipakai serius, nggak bisa. Makanya Robito kenapa nggak pernah bahasanya menanggapi mereka ya karena ini ya kebodohan gitu. Kumpulan orang-orang bodoh yang nggak perlu di ini. Cuman memang bahayanya candaan kebodohan ini mengaitkan Terah Wali Songo yang seharusnya nggak boleh ke bawah malah ke bawah gitu. Jadi kasihan, jadi sakit, kita lihat di Lirboyo ya, Habib saya masih tenar, terus di Jawa Timur masih tenar. Jadi cuma grup kumpulan dia doang. Kalau bahasnya kalau orang main ketoprak udah kayak grup ketoprak dia main ini, jadi antar dia aja itu. Sian, makanya bagi kita para muhibin biasa aja nanggepinnya ya. Nah, seperti Bang TIJ tuh, begitu aja udah nanggepinnya. Jadi bahasanya ya ente bikin YouTube, jadi ya nanggepin orang ini ya biasa aja karena emang nggak bisa, orang ini nggak paham, termasuk hater-haternya ini. Terus kayak model para pengikut-pengikutnya si buzzer-buzzer ya daripada komedian ini, ya ini kan orang-orang nggak ngerti semua, nggak nyambung apa yang kita bahas, nggak nyambung. Terus mereka nggak nonton video kita, dia nggak nonton, dia cuman langsung bahasanya komen-komen gak jelas, ngeliat judul langsung komen. Itu kebodohan mereka diantaranya yaitu kan disebut komedian begitu. Bodohnya itu ya. Jadi di dalam bab ini, di dalam pernasaban ini ya alhamdulillah sudah clear kita anggap, karena meyakini itu. Dan mereka hanya gerombolan semut-semut kecil yang mencari simpati. Kasihan mereka ini hanya mencari simpatik, yang hanya mencari pengakuan, nah lewat jalur permasalahan nasab begitu. Jadi mereka mau bikin konten apapun, siapapun yang disuruh bikin konten gak akan berpengaruh, karena memang ya komedian susah. Ya komedian, masa sekelas Robito, para habaib, para ulama besar harus menanggapi komedian, ya aneh begitu. Karena tim komedian yang gak lama lagi juga, ya paling lama 2 bulan 3 bulan lah. Jadi setelah capres mah udah hilang. Jadi setelah pemilu udah hilang, orang begitu udah gak ada ntar, liatin dah. Jadi setelah pemilu nggak ada, karena memang berlangsungnya kan namanya komedian kan ada jeda waktunya. Jadi hanya tim hore aja ini mah, cuma bagaimana. Jadi kita berpolitik ini biar nggak terlalu berserius, makanya sosok yang seperti ini tuh nongol begitu. Jadi ya kita anggap buat hiburan aja yang beginian mah gitu. Cuma kalau buat Fuad, kalau buat siapa itu Imad yang mengaku-ngaku mereka ini sebagai juriah Nabi, kalau mereka meyakini dengan benar dan mereka telah menghina para wali ya, menghina para ulama-ulama
yang muhibin kepada habaib, terus menghina para wali dari kalangan habaib, ya ini resikonya tanggung sendiri yang ini mah. Pengikutnya ya silakan, itu kan urusan Allah itu mah. Tapi bagi kita yang membuat channel para youtuber para muhibin, ya celoteh-celoteh mereka ini balikin dengan celoteh lagi. Ya kan kalau namanya orang candaan kan harus dibalas dengan candaan. Artinya ya bahasanya candaan nggak dibalas dengan candaan kan nggak seru gitu ya. Kita tonton aja bagaimana komedian-komedian itu seperti berinteraksi, ya seperti ini aja. Karena kalau untuk bener-bener kita ngomong serius, itu dari sebelum debat Banten aja udah beres. Terus kemudian pas debat Banten apalagi itu udah taslim. Cuma kan orang ini bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Nah akhirnya pas kita teliti, kita lihat, oh ternyata tim komedian yang mau terkenal, yang mau bahas mendapat perhatian simpatik masyarakat, oh ternyata dengan menggunakan ini. Jadi kita bisa pahamin itu. Makanya saya juga nggak terlalu menganggapi dengan serius ya. Kalau kemarin saya belum telah setelah oh iya, iya. Jadi kita bawa santai aja. Ya, semoga para muhibin sehat selalu dan mudah-mudahan para pembenci habaib mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa bikin konten ya dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak menyinggung kewalian, yang tidak merusak daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.